Ilahi Allahu Akbar, slak sekali. Mungkin ada beberapa video yang sekali gini. Tapi jangan, kalau kita bisa cepat ya jangan Bismillah Allahu Akbar, ingik. Masing-masing pribadi itu punya pemahaman sendiri tentang sembelihan halal. Jadi kalau di kami di Juleha itu adalah secepat-cepatnya sembelih dan setajam-tajamnya pisau. Nah, itu beliau sempat disalahkan gitu. Jangan cepat-cepat nyembelihnya. Enggak kaget sapinya. Nah, jadi sapinya kaget karena kecepatan gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini lebih bermanfaat, lebih berkah karena yang kita makan makanan yang halal, anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang milenial boleh, tapi milenial yang akhlaknya baik, yang mengkonsumsi makanan halal. Nah, itu insyaallah. Penyembelihan yang sempurna itu yang kayak gimana sih? Nah, Mas Bagus mungkin bisa cerita nih. Maksudnya kan saya pernah juga nih lihat nih ada di YouTube nih. Ada satu apa ya? Restoran waktu itu. Nah, ada restoran itu salah satu restoran Jogja juga, itu gede juga. Itu dia melakukan penyembelihan sapi yang beratnya 1 ton lebih itu. Itu saya lihat di video itu 5 menit tuh masih belum selesai, itu masih gorok. Terus maksudnya itu kok kayak geraji pohon gitu. Lama banget, saya kira kok kayaknya akan kesakitan. Apakah yang seperti itu tuh dibolehkan atau yang gimana? Jadi begini, Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan 3-5 kali gesekan. Tetapi kalau hadisnya kan lebih sempurna itu kita siapkan dulu pisau yang tajam. Pisau yang sangat tajam. Tajam itu definisinya apa, Tat? Wah, ini ya tajam. Begini, ada ukuran untuk mengukur ketajaman. Bisa dengan kuku, bisa dengan kertas, atau mungkin dengan plastik, itu bisa. Oke. Kalau itu masalah ketajaman. Kalau ketajaman mungkin bisa dengan bukan disampaikan, wah ini pisau saya sangat tajam ini, sudah untuk menyembelih 15 atau 20 sapi nggak pakai ngasah. Itu bukan ukuran. Ukurannya itu seharusnya pakai ini tambang yang biasanya untuk tarik tambang itu bisa untuk ukuran berapa kali kita bisa ngiris itu. Mungkin 3 kali kok sudah nggak kuat. Oh berarti ketahanan tajamnya hanya sampai 3 kali. Itu karena kalau kita bahas di sini mungkin nggak selesai ya, karena memang ini menarik sekali ini pembahasan. Itu bab sendiri. Bab sendiri. Kita di tools semester kedua nanti. Mungkin nanti kita ada video khusus yang bahas tentang tools. Mungkin teman-teman kita yang lebih mahir-mahir di dunia perbilahan bisa di karena nanti kita bahas tools, nanti bahas pisau sendiri itu kan ada semacam bagaimana cara mengasah, terus kualitas baja dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Kompleks banget. Tapi kalau secara syariat sendiri tajam itu yang seperti apa? Ya kalau secara syariat nggak ada ya. Atau itu penyembelihan yang sempurna itu secara minimal syariat untuk adalah... Jadi gini, pisau untuk mau nyembelih minimal pakai kertas. Pakai kertas kita coba sudah tidak gergek. Nah, jadi sudah jadi di seles begini sudah mudah, gampang, tidak berserat, tidak bergerigi. Nah, ini insya Allah sudah siap untuk menyembelih. Baru setelah itu kita untuk menyembelih, syukur bisa sekali gores. Tapi kalau seandainya tidak bisa 3 kali, kalau di Majelis Ulama Indonesia itu bisa sampai 5 kali boleh. Nah, kalau nggak salah kan makanya harus dengan yang setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya penyembelihan atau penggorokan itu. Nah, cepat itu definisinya seperti apa, Ustaz? Cepat ya gimana ya? Ya tidak lambat. Dalam artian mungkin tidak bisa diukur dengan berapa detik ya. Ya istilahnya kalau kita bisa cepat Bismillah Allahu Akbar, slak sekali. Mungkin ada beberapa video yang sekali gini.
Tapi jangan kalau kita bisa cepat ya jangan Bismillah Allahu Akbar. Ingik, jangan seperti itu. Gak boleh terlalu santai juga. Iya, terlalu santai, terlalu KW itu nggak boleh. KW. Ya copok kan harus. Iya. Itu mungkin itu cawapres tuh. Nah ya. Ulang lunak ya. Iya, Juleha KW itu kan gitu. Ada Bismillah Allahu Akbar gitu. Secepat mungkin. Jadi kabarnya di Juleha juga ada ya salah satu tokoh yang ini apa namanya terkenal dengan sembelihannya yang begitu cepat gitu. Nah itu ada beberapa kita di teman-teman tapi ya tidak untuk ditiru bagi yang jam amatir gitu ya. Jam terbangnya cukup kurang. Untuk ini aja role model bahwa karena beliau sudah sangat mahir di dunia bilah dan di dunia sembelihan. Jadi beliau mampu melakukan itu. Gak usah disebut nama gak enak Jangan. Saya emang gue. Nanti yang nonton akan nanti mungkin itu cukup untuk ini ya. Wah suatu jadi saat mungkin, semoga bisa seperti beliau gitu ya. Tapi nggak perlu yang harus gitu banget. Itu nanti kan Mas bisa kita sampaikan pada waktu mungkin para pemirsa, para jamaah sekalian waktu mengikuti pelatihan Juleha yang mengadakan Juleha Jogja umpamanya. Kita mengadakan basic training. Basic training kita insya Allah. Yang untuk 1 November besok kita diundang di Kulon Progo. Iya, 1 November. Jadi teman-teman yang di Jogja atau sekitarnya boleh ya gabung ya? Kalau sementara Kulon Progo dulu. Oke. Jadi kan begini Mas, DPW DIY ini kan punya 5. DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah. Wah, keren sekali itu. Kita punya 5 DPD. Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Jogja. Per kabupaten ya? Iya. Jadi insya Allah nanti per kabupaten, kota itu kita adakan basic training. Oke. Nanti untuk para remaja masjid, kami mengharapkan remaja-remaja masjid. Artinya umum, bukan eksklusif untuk anggota Juleha. Tidak harus. Jadi harapan kita ya setiap masjid memiliki setidaknya minimal 1 juru sembelih halal. Oke, nah ini kabar baik untuk teman-teman di Kulon Progo. Ada agenda terdekat akan diadakan di Kulon Progo, nanti ikuti aja 1 November insya Allah. Di sosial medianya mungkin nanti akan kita cantumkan di bawah ini. Silahkan di follow ya. Jadi itu nanti kami mengharapkan remaja-remaja masjid itu mampu untuk menyembelih sendiri hewan kurban supaya sembelihannya itu jelas-jelas halal. Nah, itu intinya. Ngomong-ngomong soal remaja nih, aku pengen nanya Mas Bagus nih. Yang remaja ya. Yang remaja, oke. Yang masih remaja. Kabarnya jagal-jagal atau juru sembelih halal itu diutamakan yang masih muda, gitu. Benar Mas Bagus ya? Kenapa Mas Bagus? Karena menyembelih ini adalah ibadah fisik. Ya, yang pertama ilmunya cukup dan yang tidak kalah penting adalah fisik. Dan tidak bisa dipungkiri memang menyembelih itu butuh tenaga yang banyak, besar dan melelahkan. Apalagi kalau sapi apalagi kalau sapi, semakin besar sapinya juga ekstra tenaga yang harus dikeluarkan. Ya, seperti itu. Jadi di situ kami merekomendasikan teman-teman muda, teman-teman remaja masjid, ayo beranilah menyembelihnya istilahnya. Kasihan sekali mbah-mbah yang sudah sepuh ya dan yang sudah sepuh kok masih diberikan pekerjaan berat seperti itu ya. Takutnya kasihan juga sembelihannya gitu. Ya sungguh terlalu lah seperti itu teman-teman mudanya. Nah kalau ukuran muda sendiri ada nggak di Juleha nih sampai usia kalau untuk syarat gitu? Penyembelih halal itu balik. Oke, balik itu minimalnya. Iya, jadi balik sudah cukup. Kalau maksimal usianya? Ya maksimal. Yang disarankan dan pada umumnya mungkin ya. Kan ada juga mungkin yang lebih dari umur itu tapi masih strong. Oh, bisa seperti itu. Jadi kita bisa mengukur lihat dari kemampuan fisiknya dan aktivitas kesehariannya mungkin itu bisa diukur juga seperti itu. Tapi menurut saya begini Mas, tidak hanya usia, umpamanya ada suatu masjid. Beliau yang ditunjuk sebagai kaum lah, Pak Kaum itu masih mungkin usia 65. Dia secara usia sudah sepuh 65 itu. Tapi dia masih kuat, masih bisa. Nah, menurut saya bukan masalah umurnya. Dia punya enggak regenerasi.
Kaderisasi itu penting. Kalaupun beliau masih kuat gitu, tapi kemudian setelah itu ada nggak yang menggantikan? Mungkin secara biologis itu semakin sepuh kan semakin ringkih, orang Jawa bilang, semakin tidak kesehatannya juga semakin berkurang. Umpamanya besok Idul Adha, sekarang kudanan, paling ya batuk-batuk, jegrik-jegrik. Ya, menurut saya ini bukan tidak semua sih, tidak semua, tapi pada umumnya untuk mengantisipasi itu, kalau ada yang muda, yang lebih muda, usia 30-40 tahun, seperti saya umpamanya gitu. saya 50. Umpamanya kelihatan 27. Kalau tiga. Seandainya ada yang lebih muda, jangan tidak menutup kemungkinan mereka itu menjadi penerus beliau yang sudah sepuh. Jadi menurut saya yang sudah sepuh bukan kok terus kita singkirkan, tidak. Tetap beliau kita datangkan, kita minta doanya untuk beliau mendoakan dan sebagainya. Yang muda-muda ini yang mengeksekusi. Dan meneruskan. Iya, harus begitu. Dan jangan itu sampai juga yang ditargetkan teman-teman Julia untuk. Iya, kami inginnya begitu. Bukan jangan biasanya sini yang menyembelih Mbah Bagus umpamanya, sudah simbah umpamanya. Mbah Kaum, biasa Mbah Bagus, terus sudah usia 70 masih suruh nyembelih. Ini kan mohon maaf ini kan yang dalam tanda kutip yang kurang ajar kan yang muda-muda. Mosok kongkonan wong tua, Mbah monggo Mbah. Itu kan kongkonan, walaupun monggo itu kan bahasa halus. Monggo Mbah disembelih. Kok canem kok kongkonan wong tua. Ini kan menurut saya enggak pas. Tapi seharusnya monggo Mbah Kaum tidak sopan ya. Tidak sopan. Monggo Mbah Kaum yang mendoakan, kami yang mengeksekusi, kan gitu. Mbah Kaum duduk, setelah mendoakan duduk dikasih unjukan, kasih daharan yang sak murwat lah istilahnya. Kita yang muda-muda yang menyembelih, yang nguliti dan sebagainya. Itu yang memang perlu juga dibangun di masjid-masjid. Ya, pentingnya kaderisasi itu yang. Nah, iya harus punya. Ada nggak sih cerita dari teman-teman Juleha nih, pengalaman dulu ya kan pasti ada nih yang gabung sudah ahli kemudian gabung untuk menyempurnakan. Tapi kan saya yakin ada juga nih yang mungkin dari amatir kayak saya nih, nyembelih belum begitu banyak tapi karena pengen belajar nih. Ada nggak teman-teman tuh yang punya cerita-cerita khusus kenapa sih sampai akhirnya memutuskan gabung dengan Juleha gitu? Ya mungkin Mas Bagus tuh. Ya Mas Bagus kayaknya punya stok banyak nih. Cerita gitu. Karena Humas kan yang sering ketemu sama ini. Jadi pertanyaan seperti itu banyak sekali yang di luaran sana, enggak cuma Mas Lukman. Saya belum pernah nyembelih ya Mas, cuma pingin belajar ya Juleha lah tempatnya gitu loh, seperti itu. Jadi di sini kita belajar bersama, tidak membeda-bedakan kamu punya jam terbang atau tidak, pernah nyembelih atau belum. Nah itu yang kita harapkan di Juleha ini adalah tempat belajar. Dan walaupun tidak sedikit para master ada di Juleha ini yang jago-jago nyembelih, yang profesional, yang jadi jam terbangnya cukup. Penyembelih di RPH. Ada juga banyak juga yang di sudah hariannya di sana. Nah beliau itu lah yang berbagi banyak ilmu kepada kita. Nah harapannya yang baru-baru yang belum pernah nyembelih, nah tapi punya keinginan, punya semangat punya semangat untuk belajar. Nah itu yang harapan kami bisa ikut bergabung di sini. Kita belajar bersama, insya Allah bisa berdakwah bersama untuk lebih memasyarakatkan sembelihan halal, karena sangat penting makanan halal bagi kita. Nah, saya yakin semuanya sudah tak pada tahu lah ya, istilahnya apa sih dampak ketika kita tidak mengkonsumsi makanan halal. Tidak mengkonsumsi makanan halal. Saya yakin semua pemirsa sudah paham. Jadi disitulah kami mengajak, ayo untuk lebih kritis lagi, lebih peduli lagi dengan makanan kita. Gitu. Kabarnya ada cerita ini yang gabung Juleha karena diremehkan oleh jagal di kampungnya gitu. Itu biasanya jagal kurban itu ada cerita gitu Mas Bagus? Ya
kayak kenyataan kejadian-kejadian di lapangan banyak sekali yang seperti itulah ya. Jadi contohnya nih yang unik Mas, boleh diceritain yang unik gitu. Yang unik seperti apa Dan? Jadi maksudku tuh yang tadi loh yang tadi yang orang apa namanya dia iya. cepet gitu. Jadi ada kita dapat informasi dari teman Juleha juga. Jadi beliau berusaha pingin menutupi kebisaannya. Bukan itu Dan jadi agar masjid itu bisa menyembelih sendiri karena dia merupakan jamaah masjid itu sendiri ya. Dan beliau juga sudah belajar kemana-mana seperti itu. Dan kami kenyataannya ya di lapangan ternyata ya masing-masing pribadi itu punya pemahaman sendiri tentang sembelihan halal. Jadi kalau di kami di Juleha itu adalah secepat-cepatnya sembelih dan setajam-tajamnya pisau. Nah, itu beliau sempat disalahkan gitu. Jangan cepat-cepat nyembelihnya. Enggak kaget sapinya. Nah, jadi sapinya kaget karena kecepatan gitu seperti itu. Jadi ya padahal beliau melakukan yang sesuai syar'i gitu. Iya seperti itu karena beliau belajarnya seperti itu bersama kami seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Nah, solusinya apa nih kalau dengan seperti itu? Ya, bisanya cuma mengedukasi, menyampaikan seperti inilah yang seharusnya dilakukan seperti itu. Ada nggak misalnya sesuatu yang bisa jadi proof nih bahwa ini loh belajar di Juleha itu ada buktinya bahwa kita tuh melakukan sesuatu yang sudah benar sesuai syariat dan benar diakui oleh hukum atau negara gitu. Itu ada nggak nih? Ada enggak? Kasih maksudnya. Iya. Jadi itu ya yang di kita dorong terus di Juleha Jogja adalah Juleha yang kompeten. Itu. Iya. Jadi kompeten itu dibuktikan dengan tidak cuma hanya sekedar mahir di lapangan, tetapi diakui juga oleh negara. Seperti itu dengan adanya sertifikasi kompetensi seperti itu. Dan itu nggak cuma berkompeten tentang menyembelih atau berkompeten di bagian menyembelih aja, tapi juga bisa menyampaikan halal dan haram tentang makanan gitu. Kita di standar kompetensi itu juga ada 13 poin yang harus dikuasai oleh seorang juru sembelih mulai dari keislamannya, terus melakukan syariatnya sampai nanti penyiapan alat sampai penentuan kematiannya seperti itu. Ada 13 kompetensi seperti itu dan itu disesuaikan untuk dunia kerja di bidang juru sembelih seperti itu. Dan itu berlaku di Indonesia atau bisa sampai ke itu standarnya nasional seperti itu dan bisa juga digunakan untuk rujukan ketika kita ingin melamar kerja di luar negeri seperti New Zealand, di Kanada. Ada pekerjaan jagal di luar negeri. Oh, banyak banget. Wah, banyak banget. Seperti New Zealand kan mereka pengekspor daging halal. Salah satunya ke Indonesia seperti itu. Loh, nah, mereka yang ini ke kita ya. Mereka tidak punya banyak juru sembelih halal gitu. Karena mayoritas kesempatan buat teman-teman yang masih nganggur karena pandemi yang dirumahkan mari belajar di Juleha. Insyaallah. Karena mayoritas mereka kan bukan muslim, jadi tidak mungkin bisa mencetak juru sembelih halal banyak gitu loh. Kemungkinannya dari Indonesia ini yang sangat. Tapi apa kalau di luar juga ini? Maksudnya apakah mereka aware juga tentang daging-daging halal gitu, sembelihan halal gitu? Masya Allah, di sana Mas lebih pemerintah lebih peduli. Kami juga heran kenapa kita kok tidak sehebat mereka. Mereka itu seandainya ada domba jelas halal ya, secara zatnya ini. Tapi kalau penyembelihannya pada waktu disembelih, dia kok umpamanya pas baru sekali disembelih atau mungkin penyembelihannya dianggap tidak halal. Ini nanti domba yang dianggap tidak halal ini akan disendirikan dengan domba-domba yang dianggap halal. Karena di sana juga punya MUI juga. Majelis Ulama sana gitu. Ulamanya sana. Itu MUS itu. Dianggap ini tidak halal. Jadi nanti dombanya itu disendirikan. Kalau yang dianggap halal disendirikan dan itu tidak mungkin akan tercampur seperti itu. Sampai begitu komitnya mereka melaksanakan konsep syar'i. Jadi mereka tuh
Ya mudah-mudahan istilahnya lebih mencintai syariat Islam gitu ya daripada orang ya kita mudah-mudahan Indonesia bisa Amin. mengajarkan ketinggalan. Saya membayangkan itu akan RPH yang sangat modern dan keren. Wah, sekali. subhanallah, keren, betul. Nah, semoga itu juga bisa bermula dari Juleha. Amin, insyaallah. Tapi ada nggak sih teman-teman Juleha yang mungkin ada keinginan untuk mendirikan RPH gitu? Ada Masya Allah. Ya, kami berharap, kami berdoa kepada Allah, kami bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti ada saudagar, ada saudara kita yang mempunyai kelebihan rezeki dari Allah. Yuk, Bu, kita mendirikan RPH atau RPA. Itu bisa kok, itu boleh. RPA apa? RPA rumah potong ayam atau unggasnya. Dan RPH rumah potong hewan. Dan itu dibolehkan oleh pemerintah. Nanti izin-izinnya kita urus dan sebagainya. Nanti teman-teman Juleha bisa bekerja di sana. Kan indah sekali itu. Masya Allah. Jadi teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut nanti boleh ya. Insya Allah. Ketemu langsung atau nanya-nanya lewat sosial media atau lewat admin Vertizon TV. Ngobrol-ngobrol siapa tahu bisa mendirikan impian kehalalan untuk banyak orang. Amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini lebih bermanfaat, lebih berkah. Karena yang kita makan makanan yang halal. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang milenial boleh, tapi milenial yang akhlaknya baik, yang mengkonsumsi makanan halal. Nah, itu Masya Allah. Oke, teman-teman nih masih banyak sebenarnya mungkin yang mau dibahas. Termasuk ada kasus-kasus tentang penyembelihan itu. Nah, tapi nggak bisa kita sampaikan sekarang. Akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa yang belum subscribe Vertizon TV, follow juga akunnya Instagram Vertizon TV dan Juleha DIY apa ini ya? Akun Instagramnya apa? Juleha DIY. Juleha DIY, nggak pakai underscore ya? Nggak ada. Silakan di follow. Kemudian kita nantikan video berikutnya. Kita cukupkan sampai sekarang. Salam Juleha mungkin. Wah, salam Juleha gimana tuh? Kita punya apa? Kayak apa ya istilahnya? Ya itu salam Juleha itu. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih kan? Sembelih. Kan kita kalau mau nyembelih kan dengan Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Boleh. Silakan dipimpin salam Juleha. Oke, salam Juleha. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anto, terima kasih Mas Bagus atas kunjungan ke Vertizon TV. Insya Allah kita lanjut lagi di lain waktu gitu. Terima kasih. Dan semoga ini bermanfaat untuk seluruh teman-teman yang nonton di Vertizon TV. Sampai jumpa lagi di Vertizon Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.